Sesuatu yang juga patut kita renungkan. Ya, banyak sekali dokter-dokter yang bekerja baik sekali di UK, di Amerika, di negara-negara lain yang mungkin kalau mereka pulang mereka tidak bisa apa-apa. Teman-teman yang baru pulang dari luar negeri ini dihargai. Kalau di kantor mereka mungkin dapat promosi, mungkin dapat gaji yang berbeda. Jangan gigit lengan orang yang membantumu. Jangan kau bakar jembatan yang menyeberangkanmu, dan jangan kau hina negeri yang melahirkanmu. Wah, ramai juga ya masalah DS ya, Dwi Sastianing Tias dan suaminya yang masalah LPDP, sampai Pak Purbaya Menteri Keuangan kita berkomentar dan sebagainya. Ada pro kon juga, tapi waktu saya posting ini, yang nonton, yang views itu 5.000 dan kemudian juga di repost. Jadi gini, kita tuh sepakat ya, kita boleh berbeda pendapat tergantung perspektifnya. Dan kemarin saya setuju sekali ketika Dr. Bagus Mulyadi yang fansnya banyak banget dan pernah jadi tamu saya menyuarakan sesuatu yang juga patut kita renungkan. Jadi dia bilang, ya banyak sekali dokter-dokter, sahabat-sahabatnya beliau, mungkin atasan beliau ya, dan yang bekerja baik sekali ya di UK, di Amerika, di negara-negara lain yang mungkin kalau mereka pulang mereka tidak bisa apa-apa ya, tidak punya fasilitas, tidak juga terlalu dihargai, tidak bisa terlalu dihargai ya, tidak diakui dan sebagainya. Jadi biarkanlah mereka itu menjadi agen-agen diplomasi sains bagi Indonesia, karena mereka di sana ilmunya itu terpakai. Dan kita itu, saya sepakat dengan Dr. Bagus Mulyadi bahwa kita bisa mengabdi untuk Indonesia, untuk NKRI yang kita cintai dari manapun, tidak saja dari Indonesia. Kalau di Indonesia kita tidak bisa mengabdikan seluruh ilmu kita, yang ngapain pulang? Setuju saya. Dan Dr. Bagus juga menyampaikan, bukankah mereka itu bisa menjadi anchor gitu yang bisa memberikan manfaat bagi banyak sekali ilmuwan, researcher, akademisi di Indonesia. Mereka membukakan pintu dan sebagainya untuk teman-teman dari Indonesia lainnya untuk masuk ke dalam universitas yang terbaik ya di seluruh dunia. Bahkan Bagus mengatakan bahwa di Nottingham ada kursus bahasa Inggris, ada pelajaran bahasa Inggris gitu ya. Dia melihat juga bahwa ini juga satu diplomasi science. Dia lihat ya, dia sampaikan bagaimana Jerman punya Goethe Institute yang didirikan di berbagai negara di dunia, dan kemudian Perancis juga punya dan sebagainya, dan Belanda punya. Jadi menurut saya ini sesuatu hal. Jadi bayangkan kalau orang-orang Polandia, orang-orang di Amerika belajar bahasa Indonesia, bukankah mereka akan menjadi ambasador bagi Indonesia? Jadi saya setuju 100%. Tapi persoalan kemarin yang LPDP bukan tentang itu, bukan tentang nasionalisme, bukan tentang mereka tidak boleh berkarya dimanapun, bukan tentang kalau di Indonesia mereka tidak bisa dimaksimalkan. Ya, bukan tentang itu. Tapi ini adalah masalah kewajiban. Ya, mereka sudah tanda tangan. Ya, kalau selesai bekerja pelajarannya, mereka harus mengabdi 2N+1. Itu aja. Ini yang mungkin kita bisa review. Ini mungkin kita diskusikan. Ya, apakah aturan ini benar nih? Ya, misalnya 2N+1-nya itu, apakah itu terlalu lama? Apakah dihilangkan sama sekali? Kita bisa berdebat. Saya udah pernah cerita juga dalam konten saya kemarin. Teman-teman saya satu angkatan yang dari Malaysia, ya, mereka itu malah waktu kuliah di Miami itu boleh bekerja. Saya tidak boleh bekerja, tidak boleh nyambil, nggak boleh ketahuan, ya. Walaupun untuk itu ya mereka dapat allowance lebih kecil dari kami dulu, ya, dari yang orang-orang mahasiswa Indonesia. Saya dikirim dulu, saya dulu masih bekerja di BPKP gitu, dengan harapan mereka mencukupin
untuk biaya hidupnya itu dari pekerja. Mereka nyuci piring, mereka jadi penjaga restoran, mereka apapun, mereka jaga perpustakaan. Bukankah dengan mereka diperbolehkan kerja itu mereka menambah? Jadi kalau kita di luar negeri itu bukan cuma ilmunya yang kita dapat, tetapi bagaimana pengalaman bekerja bersama orang-orang di luar negeri, bersama orang Inggris, bersama orang Amerika. Bagaimana mereka menghargai waktu, bagaimana mereka menghargai perbedaan pendapat, ya bagaimana mereka punya values-values yang mungkin berguna untuk mendevelop kita. Untuk itu saya setuju. Dan teman-teman saya dari Malaysia waktu itu, mereka kalau nggak salah dikirim oleh Petronas, kalau nggak salah nggak boleh nggak pulang. Boleh nggak pulang. Dengan boleh nggak pulang, mereka akan bekerja di perusahaan-perusahaan hebat. Ya di luar negeri gitu. Mereka kan udah sarjana, sudah dapat degree, kemudian mereka bekerja. Dan walaupun mereka bekerja di perusahaan Amerika, di perusahaan Inggris, dan saya pikir rasa cinta mereka ya itu terhadap negaranya itu tidak akan pernah luntur. Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu, bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin ya kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor ya tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut, silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Ya tidak akan pernah luntur dan mereka bisa berkontribusi, ngirim duit kayak apalagi sekarang ya bisa mereka bikin jurnal-jurnal yang bermanfaat untuk negara kita, bisa untuk juga mempopulerkan, mempromosikan Indonesia. Oh, kalau kita tuh ternyata cukup banyak ya orang-orang pintar. Itu yang seperti dilakukan oleh China. China kan saya bilang mengirim hampir 10 juta pelajar untuk belajar di universitas-universitas baik. Ada yang pulang, ada yang tidak, ada yang menjadi profesor, ada yang di researcher. Yang kemarin Donald Trump mengusir mereka karena imigran, saya bilang itu kerugian besar bagi Amerika. Mereka kehilangan orang-orang pintar, mereka kehilangan researcher, dan akan memperkuat dengan marah mereka kembali ke tanah airnya China, dan mereka bisa agak anti Amerika. Padahal mereka itu adalah termasuk saya. Dulu saya sangat Amerika karena saya dididik di Amerika. Saya paham tuh. Saya banyak sekali dapat pelajaran-pelajaran hidup dari Amerika. Tapi kalau diusir lain persoalan. Dan lagi pula ya untuk Amerika ya mereka kehilangan juga sangat banyak income ya, revenue, karena pemerintah China mengirim mereka kan tidak murah ya. Sekarang tercatat ada 1 juta pelajar China ya, mahasiswa China masih belajar di luar negeri. Jadi sekali lagi kembali kepada topik ini, cuman itu saja. Jadi yang kita review itu adalah ya kita pelajari, mungkin dikritik juga atau saran lah ya terhadap adik-adik saya yang sekarang sedang memimpin LPDP. Apakah aturan 2N+1 itu masih harus bisa kita terapkan atau ada aturan lain lah ya. Jadi yang kedua, setelah pulang tolong, di sini titik kritikalnya, tolong ya teman-teman yang baru pulang dari luar negeri ini dihargai. Kalau di kantor mereka mungkin dapat promosi, mungkin dapat gaji yang berbeda. Kalau mereka researcher mungkin dibantu biaya penelitian. Jadi atau mungkin mereka dapat keringanan apa kek. Jadi ini yang penting supaya mereka mau pulang, dan tolong diberikan lapangan pekerjaannya. Tolong kalau mereka punya ide untuk membangun startup, dibantu ya pihak perbankan, mungkin dana bukan KUR saja tetapi juga untuk dana para researcher supaya negara Indonesia ini makin maju. Tapi sekali lagi kembali ke persoalan DS, itu persoalannya adalah bukan masalah suaminya nggak pulang saja, tetapi ungkapannya yang dianggap cukup menyakiti hati orang-orang Indonesia. Ya, bayangkan dia, cukup saya aja yang WNI. Wah, tuh kalimat itu sangat menyakiti. Ya, jadi saya habis itu kan saya memposting satu statement saya. Jangan gigit lengan orang yang membantumu. Jangan kau bakar jembatan yang menyeberangkanmu. Dan jangan kau hina negeri yang melahirkanmu. Itu aja. Apalagi DS ternyata juga telah menikmati dana ya untuk kuliah di luar negeri melalui beasiswa yang diberikan LPDP. Jadi saya sekarang sedang akan
mengundang Susi Susanti, ya seorang pahlawan bulu tangkis yang sudah menyumbangkan demikian banyak medali emas termasuk olimpiade gitu, tapi waktu itu sulit menjadi warga negara Indonesia. Ini sebaliknya. Ya, orang yang sudah menggunakan uang rakyat untuk belajar, meningkatkan level hidupnya, sekarang tinggal di UK gitu, bersikap sebaliknya dan diposting lagi. Itu saja. Jadi sekali lagi tidak perlu berdebat. Mari kita berkaca pada diri kita sendiri. Kita itu mungkin teman-teman LPPDP dan juga para pemberi beasiswa yang lain yang mungkin kita bisa renungkan, adakah yang bisa kita perbaiki dalam rangka untuk menghasilkan demikian banyak, semakin banyak para orang-orang pintar ya yang sepakat kita harus belajar dari mana saja, termasuk dari universitas terbaik di Indonesia. Ya, semoga ini menjadi renungan bagi kita semua. Yuk kita belajar, jangan pernah berhenti belajar, termasuk teman-teman kita di LPDP.